بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Ananda kemudahan dalam beraktivitas, termasuk dalam menuntut ilmu. Amin. Ananda, jangan lupa agar kita lebih mudah memahami apa yang disampaikan dan harapannya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Jangan lupa kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah hari ini kita akan belajar kembali buku tema 6. Kita akan belajar tematik 3 tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Kita akan belajar untuk mengetahui apa saja sumber energi yang ada di bumi. Untuk pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran 5 dan 6. Materi pembelajaran 5, pertama, mengidentifikasi informasi tentang sumber energi. Kedua, perilaku menghemat energi. Ketiga, menentukan satuan waktu jam. Ananda jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat atau karunia yang Allah berikan. Salah satunya adalah sumber energi. Allah telah memberikan kita sumber energi. Sebelumnya kita sudah belajar apa saja sumber energi yang ada di bumi. Yang sudah kita pelajari yaitu pertama berupa makanan. Makanan yaitu terdiri dari hewan dan tumbuhan. Lalu minuman berupa air. Kemudian matahari dengan cahaya dan panas matahari. Lalu angin. Sekarang kita akan belajar sumber energi yang baru, yaitu kita akan menambah pengetahuan tentang sumber energi berupa BBM atau kepanjangannya bahan bakar minyak. Ana dengan Abi dan Uminya melakukan perjalanan. Ana bersama Abi dan Umi melakukan perjalanan dengan menaiki kendaraan angkutan kota atau singkatannya angkot. Tiba-tiba di tengah jalan angkot yang dikendarai atau ditumpangi oleh Ana bersama Abi dan Uminya ternyata mogok. Setelah dicek ternyata Pak supir kehabisan bensin. Bensin adalah salah satu bahan bakar minyak atau BBM. Bensin diperlukan untuk menyalakan atau menjalankan mobil. Pak supir pun segera mencari bensin. Setelah mengisi bensin, Pak supir melanjutkan perjalanan bersama penumpangnya, yaitu ada Ana, Abi, Umi, dan penumpang yang lain. Ana melakukan percakapan bersama Uminya. Sekarang kita akan membaca teks percakapan antara Ana dengan Uminya. Percakapan ini ada di halaman 33.
Ana bertanya kepada ibunya, "Bu, mengapa angkot tadi mogok?" Kata ibunya, "Bensinnya habis. Jika bensinnya habis, mesin mobil tidak bisa hidup. Akibatnya mobil menjadi mogok." Kata Ana, "Berarti bensin merupakan sumber energi ya, Bu?" Kata ibunya, "Betul, Nak. Bensin merupakan salah satu jenis bahan bakar minyak atau BBM untuk kendaraan." Kata Ana, "Dari manakah BBM berasal, Bu?" Ibunya menjawab, "BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan mati yang tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu." Kata Ana, "Berarti sangat sulit memperoleh BBM ya, Bu?" Ibunya menjawab, "Betul, Nak, memerlukan waktu yang sangat lama untuk memperoleh BBM." Kata Ana, "Apakah BBM untuk menghidupkan kendaraan saja, Bu?" Jawab ibunya, "Tentu saja tidak, Nak. BBM digunakan untuk menyalakan kompor di dapur. BBM juga untuk menghidupkan mesin-mesin di pabrik. BBM banyak digunakan di mana saja." Kata Ana, "Jika banyak digunakan, lama-kelamaan BBM dapat habis ya, Bu?" Ibunya menjawab, "Betul, Nak, cadangan BBM di bumi makin sedikit. Kita harus menghemat penggunaan BBM." Ana bertanya lagi, "Jadi kita harus berhemat BBM ya, Bu?" Kata ibunya, "Betul, Nak. Wah, kita sudah hampir sampai. Ayo kita siap-siap turun." Kata Ana, "Ya, Bu." Pada teks percakapan yang kita baca, kita dapat mengetahui bahwa bensin membuat kendaraan bisa berjalan. Jika bensin habis, maka mobil tidak bisa hidup. Sama seperti angkot yang ditumpangi oleh Ana, Abi, dan Uminya. Bensin adalah salah satu sumber energi. Bensin adalah salah satu dari bahan bakar minyak atau singkatannya BBM. BBM berasal dari mana? BBM berasal dari fosil. Apa itu fosil? Fosil hewan adalah hewan mati yang tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Karena memerlukan waktu yang lama, yaitu jutaan tahun, tentu susah untuk didapatkan, Ananda. Kalau setahun saja lama, apalagi jutaan tahun. Insya Allah Ananda sudah paham ya, 1 juta, 2 juta itu sangat lama sekali. Jika diperlukan waktu yang sangat lama, berarti jumlahnya terbatas. Padahal BBM bisa digunakan untuk keperluan manusia, sangat dibutuhkan untuk kendaraan, untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik, untuk memasak. Berarti jumlah BBM jika sering digunakan, semakin sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Sekarang kita akan latihan soal. Ada 2 soal yang akan kita jawab bersama-sama. Soal pertama, sebutkan minimal 3 hal yang berkaitan dengan isi percakapan tersebut. Pertama, bensin merupakan sumber energi. Kedua, bensin merupakan salah satu jenis bahan bakar minyak atau BBM untuk kendaraan. Ketiga, BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan mati yang tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Ini adalah beberapa informasi yang kita dapatkan dari percakapan yang tadi kita baca. Sekarang soal nomor 2, buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut: A. Mogok, B. BBM, C. Energi, D. Bensin, E. Fosil. Untuk nomor 2, yaitu kita akan membuat kalimat dengan kosakata yang sudah ditentukan. Kalau membuat kalimat, jangan lupa kosakata yang ditentukan tersebut harus dimasukkan. Mari kita buat kalimatnya. Mogok. Mobil mogok dikarenakan bensin di tangki mobil habis. Ada kosakata mogok pada kalimat tersebut. Kedua, BBM. BBM terbatas dikarenakan berasal dari fosil hewan mati. Ada kosakata BBM. Kemudian energi. Salah satu sumber energi adalah bensin.
ada kosakata energi. Kemudian yang keempat, bensin. Bensin sangat diperlukan untuk kendaraan, ada kosakata bensin. Terakhir, fosil. Perlu jutaan tahun untuk mendapatkan fosil hewan, ada kosakata fosil. Tadi kita sudah mengetahui bahwa cadangan BBM di bumi semakin sedikit. Oleh karena itu, kita harus berupaya untuk menghemat BBM. Bagaimana cara menghemat BBM? Yaitu bisa dengan cara pertama, bepergian seperlunya. Kendaraan memerlukan bensin. Bensin adalah salah satu BBM. Supaya BBM tidak terlalu banyak digunakan adalah kita pergi secukupnya saja, seperlunya saja, agar tidak sering naik kendaraan. Kemudian yang kedua, naik kendaraan umum. Kita bisa mencontoh Ana, Abi dan Uminya untuk naik kendaraan umum. Coba Ananda bayangkan, kalau ada 6 orang yang naik satu kendaraan umum dengan 6 orang juga naik masing-masing satu kendaraan pribadi, maka satu kendaraan umum dengan 6 kendaraan, lebih banyak yang manakah penggunaan BBM-nya? Tentu yang 6 kendaraan. Oleh karena itu, kalau bisa kita upayakan untuk naik kendaraan umum. Selanjutnya yang ketiga, berjalan kaki. Bila jaraknya dekat, tidak perlu naik kendaraan. Kendaraan akan menghabiskan BBM atau menggunakan BBM. Maka jika dekat, cukup berjalan kaki. Lanjut, nomor 4, mematikan mesin yang tidak digunakan. Jika kita menggunakan mesin yang menggunakan BBM, maka jika mesin tersebut tidak kita gunakan, segera dimatikan. Nomor 5, tidak meninggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi saat masak, kompornya atau penggunaan BBM-nya seperlunya saja. Selanjutnya kita akan belajar satuan waktu. Sebelumnya kita sudah belajar satuan waktu berupa tahun, bulan, pekan, dan hari. Hari ini kita akan belajar satuan waktu berupa jam dan menit. 1 jam sama dengan ketika dikonversi adalah 60 menit. Ayo mengamati. Kita akan mengamati jadwal Ana. Kita akan mengamati jadwal Ana dan menyesuaikannya berdasarkan jarum jam. Sekarang pukul 11. Ana ingin makan siang, tapi masakannya belum matang. Ana menunggu Umi memasak dulu di dapur. 15 menit kemudian, masakannya sudah jadi. Ketika 15 menit sesudahnya, berapakah dari jam 11 ke 15 menit berikutnya? Sekarang pukul berapa? Yaitu pukul 11 ditambah 00.15 menit. 00 karena belum 1 jam ya Ananda, jadi 00.15 menit sama dengan jam 11 lewat 15. Setelah Ana makan, ternyata Ana ketika makan menghabiskan waktu 15 menit. 15 menit baru habis. 11.15 ke selisih 15 menit atau ditambah 15 menit kemudian, berapakah hasilnya? Yaitu jam 11.15 ditambah 00.15 menit sama dengan 11.30. Sekarang kita akan belajar berdasarkan jarum jamnya. Sebelumnya yaitu di jam 11. Jarum pendek berada di angka 11.
jarum panjang berada di angka 12. Dulu kita sudah belajar tentang satuan waktu jam di semester 1. Kita akan mengingat kembali Ananda pelajaran satuan waktu jam. Untuk jarum panjang ke angka 12 karena 00. Jangan lupa ketika di angka 12 adalah dimulainya menit. Jadi 00. Selanjutnya 11.15. Jarum pendek mengarah ke angka 11, tetapi agak bergeser ke kanan. Kenapa? Karena ketika menitnya semakin mendekati angka 12, maka semakin bergeser pula arah jarum pendek ke angka atau ke arah kanan, atau sama ke arah angka 12. Jadi dia semakin bergeser karena menitnya ada di angka 15, yaitu 3. 3 dari mana Ustazah? Ananda bisa menghitung dengan membaginya 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Karena satu angka dihitung 5 menit. 12 ke 1 5 menit, 1 ke 2 10 menit, 2 ke 3 15 menit. Jadi setiap satu angkanya dihitung 5 menit. Karena jarum panjangnya ke angka 3, maka jarum pendek bergeser sedikit ke arah kanan atau ke arah 12. Selanjutnya 11.30. Arah jarum pendeknya berada di 11, tetapi karena lebih 30 menit, maka tadi 15 sudah bergeser ke kanan sedikit. Sekarang ke 30 semakin bergeser ke kanan. Untuk menitnya ada berapa? 30 menit. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi jarum panjangnya ke angka 6. Kita akan belajar lebih dalam lagi tentang jam untuk mengingat kembali. Kalau jam, jarum pendeknya mengarah ke angka yang sesuai jamnya. Contoh, jarum pendek ke angka 7, maka penyebutannya tetap jam 7. Jika jarum pendek ke arah 8, berarti jam 8. Berbeda dengan menit. Kalau menit yaitu setiap satu angka dihitung 5 menit. Jadi per 1 menitnya adalah Ananda bisa lihat satu panah ke panah yang lainnya itu adalah selisih 1 menit. Untuk angka 12 yaitu 0. Ini adalah dimulainya menit di angka 12 yaitu 0. Lanjut 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 5 menit. Sekarang pukul berapa? Yaitu 7.00. 7 karena jarum pendeknya ke angka 7, jarum panjang ke angka 12 tepat, atau baru akan dimulainya menit berarti 0. Kalau 7 lewat 8, maka jarum pendeknya tetap ke arah 7, tapi karena bergeser jarum panjangnya, maka yang jarum pendek bergeser pula. Untuk menitnya, jika jam 7 lewat 8, maka jarum panjang ke angka 8 menit. Kalau selisih 2 lagi, maka nanti jarum panjangnya ke angka 2, berarti lewat 10 menit. Karena masih 8, jadi posisinya selisih 2 menit berkurang. Kita akan latihan untuk menentukan jarum jam. Berdasarkan soal yang ada, mari Ananda kita
Tentukan jarum pendek dan jarum panjangnya. Soal pertama, pukul 3, yaitu jarum pendeknya berada di angka 3. Jarum panjangnya karena 00 berarti di angka 12. Soal kedua, pukul 4 lewat 10. Jarum pendeknya berada di angka 4, tapi karena 10 menit agak bergeser sedikit. Lalu 10 menit, 10 dibagi 5, 2. Selanjutnya, soal nomor 3. Pukul 5. Pukul 5 berarti jarum pendeknya ada di pukul 5. Karena sudah lewat 20 menit, maka kita agak geser jarumnya. Lalu jarum panjangnya 20 menit dibagi 5 yaitu 4. Selanjutnya nomor 4, pukul 6 tepat, 6.00, maka jarum pendeknya di angka 6, 00 berarti di angka 12. Selanjutnya nomor 5, pukul 6 lewat 30. 6 angkanya berarti jarum pendeknya ada di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Karena 1 jam 60 menit dibagi 2, 30 menit. Berarti jarum pendeknya ada di tengah-tengah antara 6 dan 7. Atau karena semakin bergeser karena menitnya ada di 30. Untuk angka 6, jarum panjangnya didapatkan dari 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nomor 6, pukul 10 lewat 10, yaitu jarum pendeknya ada di angka 10 agak geser sedikit. Kemudian 10 menitnya 10 dibagi 5 sama dengan 2. Soal nomor 7, 10 lewat 45. 10 jarum pendeknya berarti agak ke 11 karena mau pukul 11 atau menitnya sudah menuju ke angka 12. Nah, jadi semakin ke angka 12 semakin bergeser jarum pendeknya. Selanjutnya nomor 8, pukul 11 lewat 20, berarti jarum pendeknya ke angka 11 agak bergeser, hampir setengah bergeser ke 12. Lalu lewat 20 menit, 20 dibagi 5, 4. Selanjutnya nomor 9, pukul 12, maka jarum pendeknya pas di 12, jarum panjangnya juga pas di 12 karena belakangnya 00. Nomor 10, pukul 12 lewat 30. 12 karena lewat 30 menit maka posisinya agak mereng ke arah angka 1, ada di tengah-tengah karena sudah setengah jam. Menitnya 60, 30 dibagi 5 sama dengan 6. Sekarang kita akan mengulang kembali juga tentang jumlah jam, yaitu ada 24 jam. Ananda jangan lupa bahwa jumlah jam dalam satu hari adalah 24 jam. Sedangkan jumlah menit dalam satu jam adalah 60 menit. Ustazah mau tambahkan, kalau 60 menit Ananda bagi 12 sama dengan 5. Itu sebabnya kenapa satu angka dihitung 5 menit. Kemudian kita kembali ke 24 jam. 24 jam ini adalah waktu yang ada dalam satu hari. Karena pada jam umumnya Ananda bisa lihat angkanya hanya sampai 12. Maka untuk menghitungnya yaitu perputarannya sebanyak 2 kali. Jadi kalau sudah 12 ke angka 1 lagi berarti pukul 13. Pukul 13 bisa ditulis pukul 1 atau pukul 1 siang. Kemudian kalau pukul 14 berarti ke jarum pendeknya ke angka 2 karena habis 12 ke 1 berarti 13.
13 ke 2 14. Berarti pukul 2 siang. Sekarang kita akan latihan soal berdasarkan soal cerita atau uraian. Sebelumnya kita sudah latihan berdasarkan arah jarum jam. Ana bangun tidur pukul 5. Pukul 5 berarti pukul 5, kemudian ia mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Semua itu berlangsung selama 1 jam. Berarti Ana sudah siap berangkat ke sekolah pukul 6. Tadi bangunnya pukul 5, sudah siap pukul 6. Berarti berapa selisihnya? Yaitu 1 jam. 5 ke 6 selisihnya 1 jam. Soal ketiga, Ana berangkat ke sekolah pukul 6 pagi. Ia sampai ke sekolah pukul 7. Jadi lama perjalanan Ana ke sekolah adalah 1 jam. Tadi sudah siap berangkat pukul 6, sampai ke sekolah pukul 7. Berarti berapa selisihnya? 6 ke 7 yaitu 1 jam. Sekarang kita akan latihan untuk soal cerita atau uraiannya, yaitu dimulai dari nomor 1. Ana mulai belajar di sekolah pukul 7. Sekolah selesai pukul 12. Ana belajar di sekolah selama titik-titik, tinggal kita kurangi. 12 dikurang 7 berapa? Sama dengan 5. Kita juga bisa hitung seperti ini. 7 ke 8 1, 8 ke 9 2, 9 ke 10 3, 10 ke 11 4, 11 ke 12 5. Jadi totalnya ada 5 jam. Nomor 2, pukul 16 sama dengan pukul titik-titik sore. Jangan lupa kalau sudah di 12, kita lanjutkan lagi ke angka 1, berarti sudah pukul 13. Kita hitung. Pukul 12 ke 1 13, ke 14 pukul 2, ke 17 pukul 3, pukul 16, pukul 15 pukul 3, pukul 16 pukul 4. Berarti 16 sama dengan 4 sore. Atau untuk lebih memudahkan, Ananda bisa mengurangi. 16 dikurang 12 sama dengan 4. Selanjutnya nomor 3, pukul 6 sore sama dengan pukul 6 sore. Berarti Ananda bisa hitung. Kalau 13 itu adalah 1, berarti 14 2, 15 3, 16 4, 17 5, 18 6. Berarti pukul 18. Atau kalau Ananda mau menghitungnya dengan lebih mudah, tinggal 12 ditambah 6, pukul 18. Pukul 12 adalah awalnya, 6-nya mau tahu 6 sore, berarti 18. Selanjutnya nomor 4, Ana mulai belajar pukul 19. Ia selesai belajar pukul 21. Ana belajar selama titik-titik jam. Kita tinggal hitung selisihnya. 19 ke 20 1 jam, 20 ke 21 2 jam. Jadi jawabannya adalah 2 jam. Nomor 5, pukul 3 sore Ana membaca buku cerita Nabi sampai pukul 5 sore. Ana membaca buku selama titik-titik jam. Kita hitung lagi selisihnya. 3 ke 4 1 jam, 4 ke 5 2 jam. Atau bisa kita kurangi, 5 dikurang 3 2, sama dengan 2 jam. Selanjutnya kita akan belajar materi pembelajaran 6, yaitu pertama, menjelaskan kata atau istilah terkait energi. Kedua, mengidentifikasi hak dalam keluarga. Ketiga, menentukan satuan waktu. Ananda jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat berupa karunia yang Allah berikan. Salah satunya adalah sumber energi. Dalam sumber energi yang Allah berikan kepada kita, kita memiliki kewajiban dan hak juga terdapat di dalamnya. Contohnya adalah Ana tidak membiarkan keran air tidak dimatikan. Jadi setelah digunakan langsung dimatikan. Kita akan belajar kewajiban yang sudah Ana lakukan dan hak yang sudah Ana dapatkan. Kewajiban Ana, 1,
Ia tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah dipakai. Nomor 2, Ana juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Ini adalah kewajiban Ana terhadap sumber energi. Kemudian hak Ana. Dari orang tua, Ana mendapatkan hak mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Kedua, menggunakan lampu saat belajar pada malam hari. Ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Ini adalah hak yang Ana dapatkan. Ananda, perlu kita ingat, kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Selanjutnya ada tugas. Tugasnya adalah Ananda berdiskusi dengan orang tua. Diskusi tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Ini adalah tabel 1.4 kewajiban dan hak. Untuk kewajibannya sudah terisi. Untuk tugas Ananda yaitu Ananda mendiskusikan hak yang sesuai dengan kewajiban yang ada dalam tabel di bawah. Jadi kewajibannya dibaca, kemudian haknya menyesuaikan kewajiban. Contohnya nomor 1, mematikan keran air setelah tidak dipakai. Maka hak yang akan Ananda dapatkan adalah menggunakan air untuk mencuci tangan. Jadi seperti ini ya Ananda, atau Ananda bisa melihat contohnya di kewajiban dan hak yang Ana dapatkan dan lakukan tadi yang sudah kita baca. Jadi Ananda bisa membaca juga kewajiban dan hak Ana untuk sebagai contohnya. Sekarang kita akan menghitung kembali selisih atau lamanya keperluan waktu. Soal nomor 1 yaitu mesin air. Waktu mulai digunakannya pukul 4, waktu selesai pukul 5:10. Lama penggunaannya berapa? Yaitu Ananda tinggal kurangi 5 dikurang 4, 1 jam. Kemudian 10 dikurang 00, 10 menit. Ananda, Ustazah ingin menyampaikan untuk tabel yang ada di layar, ini tabelnya tertukar ya Ananda. Kalau di buku cetak, tabel yang di bawah posisinya ada di atas, tabel yang di atas posisinya ada di bawah. Jadi ini tabelnya tertukar. Tapi untuk isinya insya Allah tidak berbeda ya tabelnya. Kita lanjutkan nomor 2, penanak nasi. Mulai digunakannya pukul 5:30, selesainya pukul 6:45. Kita hitung dulu jamnya untuk mencari tahu selisihnya. Jadi jam kita hitung dengan jam, menit kita hitung dengan menit. 6 selisihnya dengan 5 yaitu 1 jam. 45 dikurang 30, 15 menit. Kemudian soal nomor 3, lampu belajar pukul 19. Kalau selesainya 20:30. Kita hitung jamnya dulu. 19 ke 20 selisih 1 jam. Kalau ditulis 1 jam. 00 ke 30 yaitu 30 menit. Nomor 4 kita ganti radio ya Ananda. Radio waktu mulai digunakan pukul 14:00. Maka 14:00 ini selesainya 16:30. 14 ke 16, 14 ke 15 ke 16, berarti 2 jam. Ditulis 2 jam. 00 ke 30 menit, 30 menit. Kemudian kipas angin pukul 18, selesainya 22:30. 18 ke 22 kita hitung. 18 ke 19 1 jam. 19 ke 20 2 jam. 20 ke 21 3 jam. 21 ke 22 4 jam. Ditulis 4 jam. Kemudian 00 ke 30 menit.
Selanjutnya tabel kedua, pukul 7 mulai kegiatannya, selesainya pukul 11. Kita hitung 7 ke 8 1 jam, 8 ke 9 2 jam, 9 ke 10 3 jam, 10 ke 11 4 jam, ditulis 4 jam. Mulai kegiatan hari Senin. Senin itu kita hitung hari pertama, Sabtu hari ke-6. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. Berarti 6 hari. Senin 1, Sabtu 6. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti ada 6 hari. Kemudian nomor 3, bulan Januari mulai kegiatan, selesainya bulan Oktober. Kita hitung, Januari urutannya nomor 1. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oktober ada di hitungan ke 10. Berarti 10 bulan. Kemudian nomor 4, pukul 8:15, selesai kegiatan pukul 10:30. 8 ke 10 kita hitung, 8 ke 9 1 jam, 9 ke 10 2 jam, berarti 2 jam. 15 ke 30 yaitu 15 menit, kita tulis 15 menit. Soal nomor 5, pukul 13:00, 13 ke 18 kita hitung, 13 4 ke 14 ke 15 ke 16 ke 17 ke 18 yaitu 5 jam, tulis 5 jam. Lalu 00 ke 30 menit. Demikian sudah selesai untuk tugas hari ini, yaitu berdiskusi di halaman 41. Ananda silahkan diskusi dengan orang tuanya. Nanti yang dikumpul berupa tulisan atau tugas menulis ya Ananda, jadi bukan video, bukan audio, tapi tulisan. Ananda boleh kerjakan di buku cetak, nanti bisa difoto. Demikian hari ini sudah selesai. Untuk materi matematika banyak ya Ananda, tapi insya Allah Ananda paham ya, karena kita sudah pernah pelajari di semester 1. Jadi semoga tidak berat ya Ananda, kita mengingat kembali saja. Demikian pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar Ananda. Kalau sudah dikerjakan, selamat berlibur. Insya Allah kita bertemu kembali hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.